Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ditugaskan oleh Ibu Esti Handayani untuk menjelaskan tentang segmentasi, targeting, dan positioning marketing. Di kelompok kami beranggotakan yang pertama Deli Pujiani Lestari, yang kedua Destri Lestari, yang ketiga Ruri Wirianti, yang keempat Selvian Lestari. Pengertian segmentasi, targeting, dan positioning marketing adalah sebuah marketing strategi. Konsep ini memiliki beratkan pada bagaimana seseorang marketing mampu memetakan siapa yang akan menjadi sasaran tembak pasar mereka. SPT, segmentasi, targeting, dan positioning yang diterjemahkan menjadi sebuah strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan pesaing yang selalu berubah. Dengan kata lain, strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan pesaing yang selalu berubah-ubah. Pentingnya strategi pemasaran, setiap perusahaan menyadari bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi keinginannya semua pembeli di pasar atau setidaknya tidak bagi semua pembeli secara yang sama. Dengan jumlah pembeli yang terlalu banyak, terlalu luas, dan memiliki kebutuhan dan praktek membeli yang terlalu beragam, perusahaan harus mengidentifikasi bagian pasar yang dapat dilayani dengan baik dan paling menguntungkan. Perusahaan juga harus merencanakan strategi pemasaran yang nantinya akan digerakkan pelanggan dan membangun hubungan yang benar dengan pelanggan yang tepat. Terdapat strategi yang cukup dominan, yakni strategi segmentasi, targeting, dan positioning untuk memenangkan persaingan tidak hanya sebatas menyusun bauran pemasaran sebagai teknik, namun lebih dari itu. Bagaimana menentukan segmentasi mana pangsa pasar berada dan mengidentifikasikan konsumen ke dalam segmen-segmen tertentu, serta mengidentifikasikan target apa yang tercapai dan positioningnya. Strategi ini dibuat untuk memberi dan menciptakan suatu kondisi ideal untuk melakukan pemasaran. Selanjutnya A. Segmentasi. Segmentasi pasar adalah proses membagi-bagi pasar yang semula berperilaku heterogen menjadi beberapa kelompok pasar yang sekarang berperilaku seragam, atau proses pengelompokan bagian-bagian pasar yang berperilaku sama dari keseluruhan pasar yang beragam. Secara umum, tujuan segmentasi pasar adalah untuk memperoleh bagian pasar yang mempunyai karakter dan perilaku yang lebih seragam. Pembagian segmentasi pasar secara umum yaitu yang pertama geografis, wilayah, pemukiman, perkotaan, dan sebagainya. Pasar dapat dibedakan menurut batas-batas wilayah atau daerah, misalkan pasar daerah barat dan timur. Yang kedua, demografis, usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Pasar dapat dibedakan menurut perbedaan misalnya usia. Perilaku pasar keanak-anakan akan berbeda dengan pasar dewasa. Yang ketiga, psikografis, sikap, motivasi, persepsi, dan sebagainya. Pasar dapat dibedakan menurut perbedaan, misalnya sikap konsumen, terdapat pada produk tertentu. Yang keempat, kebiasaan, membeli, mengkonsumsi, dan sebagainya. Pembagian segmentasi untuk pasar industrial, yaitu yang pertama ada geografis, wilayah, sentra industri, dan perdagangan. Yang kedua demografis, jenis industri, kapasitas, luas produksi.
Yang ketiga, variabel operasional, tingkat teknologi, pola konsumen, kapabilitas, dan kebutuhan pelanggan. Yang keempat, pendekatan pembelian, tingkat wewenang bagian pembeli, struktur wewenang, kebijakan pembelian dan kriteria pembelian. Yang kelima, faktor situasional, tingkat kepentingan, penggunaan, dan tingkat pemasaran. Dan yang terakhir ada karakteristik personal, kesamaan pembeli penjual, sikap terhadap resiko, dan tingkat loyalitas terhadap pemasaran. Proses segmentasi pasar, yang pertama, identifikasi bagian segmentasi pasar, yang kedua, mengumpulkan informasi pasar, yang ketiga, mengembangkan komposisi profil segmen, yang keempat, penetapan konsekuensi pasar, yang kelima, estimasi masing-masing potensi segmen pasar, yang keenam, analisis peluang pasar, yang ketujuh, penetapan penguasaan pasar. Segmentasi pasar diperlukan karena yang pertama, perusahaan dapat lebih baik memahami perilaku segmen pasar. Program pemasaran dapat lebih diarahkan sesuai dengan perilaku dan kebutuhan masing-masing segmen pasar. Yang kedua, apabila pasar terlalu luas dan berperilaku sangat beragam, perusahaan dapat memilih satu atau beberapa segmen pasar saja, sehingga kapasitas pasar dapat lebih baik sesuai dengan luas segmen pasar terbentuk. Targeting adalah strategi mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efektif. 3 kriteria dalam mengevaluasi dan menentukan segmen yang akan ditarget, yaitu yang pertama, memastikan bahwa segmen pasar yang dipilih cukup besar dan akan cukup menguntungkan bagi perusahaan. Yang kedua, strategi targeting itu harus didasarkan pada keunggulan kompetitif perusahaan yang bersangkutan. Keunggulan kompetitif merupakan cara untuk mengukur apakah perusahaan itu memiliki kekuatan untuk mendominasi segmen pasar yang dipilih. Yang ketiga, segmen pasar yang dibidik itu harus didasarkan pada situasi persaingan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi daya tarik target tersebut. 3 strategi umum dalam menyeleksi pasar sasaran. Yang pertama, mass market strategi atau strategi penetapan sasaran yang sama. Yang kedua, niche market strategi atau strategi penetapan ceruk pasar. Yang ketiga, concentrated marketing atau growth market strategi atau strategi penetapan sasaran yang terkonsentrasi. Adalah suatu tindakan atau langkah-langkah dari produsen untuk mendesain citra perusahaan dan penawaran nilai di mana konsumen di dalam suatu segmen tertentu mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu segmen tertentu. Mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya. Dan positioning adalah suatu strategi dalam kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk menciptakan peradaan, different, keuntungan advantage, manfaat benefit. Menentukan positioning, kajian terhadap konsumen. Di sini positioning harus mendeskripsikan value bagi konsumen karena positioning mendeskripsikan value yang unggul. Selain itu, positioning merupakan penentu penting bagi konsumen pada saat memutuskan untuk membeli. Didasarkan atas kajian pada kapabilitas perusahaan company, di sini positioning harus mencerminkan kekuatan dan keunggulan kompetitif perusahaan seperti lokasi yang strategis. Didasarkan atas kajian pada pesaing, di sini positioning harus bersifat unik sehingga dengan mudah dapat mendiferensiasikan diri dari para pesaing. Ini sebagai basis atau landasan penentuan positioning. Pertama, proposisi nilai dan manfaat yang dapat diberikan perusahaan. Kedua, capaian yang telah dihasilkan perusahaan. Yang ketiga, segmen pasar dan pelanggan yang ditargetkan. Yang keempat, atribut yang jadi keunggulan produk dan merek perusahaan. Yang kelima, bisnis yang harus dimasuki. Yang keenam, originalitas dan posisi perusahaan atau merek baru di pasar. Dalam mengkomunikasikan positioning sebuah produk perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor di bawah ini. Yang pertama, be creative. Be creative maksudnya adalah bahwa perusahaan harus kreatif untuk mencuri. Nah, yang kedua itu simplicity. Simplicity maksudnya adalah komunikasi yang disampaikan harus sederhana. Dan yang ketiga, konsisten yet fleksibel. Maksudnya adalah perusahaan harus konsisten dan melihat kondisi. Dan yang keempat, on dominate protect adalah dalam komunikasi perusahaan harus memiliki satu atau beberapa kata ampuh di benak pelanggan. Dan yang kelima, user their longing
adalah dalam mengkomunikasikan positioning, perusahaan harus menggunakan bahasa pelanggan. Yang kita dapat dari buku Dasar Permasalahan oleh Teguh Budiarto 1997. Presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.